Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 pemrograman web informasi kelas A. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan menyampaikan hasil proyek akhir kami yakni pembuatan website Meja Tim atau Melukis Jawa Timur, yakni galeri digital berupa situs web untuk melihat hasil karya lukis seniman yang berasal dari Jawa Timur. Situs web ini merupakan implementasi dari rencana Indonesia UB atau RPUB yang pertama yaitu Sosial, Humaniora, Good Governance, dan Seni Budaya. Nah, pada pekerjaan ini kami menggunakan framework MVC, boleh ditampilkan untuk kode dari VS Code-nya. Yang pertama yaitu modelnya adalah file kode MAdmin yang merupakan representasi data dari lukisan untuk mengarahkan proses sesuai alurnya masing-masing. Selanjutnya, kontrolnya yaitu ada JMejaTim. Kemudian untuk view dengan total 7 file, berisi kode HTML untuk masing-masing halaman yang digunakan, yakni halaman admin, halaman login, halaman publik, hapus lukisan, tambah lukisan, edit lukisan, dan juga menampilkan lukisan. Kemudian juga ada pada file koneksi MVC.php yang digunakan untuk membuat koneksi ke database. Selanjutnya di sini saya akan Sabrina akan menjelaskan mengenai fitur pertama yang dimiliki Mejatim, yaitu fitur lihat lukisan. Ketika pengguna menggunakan website Mejatim, pengguna akan langsung diarahkan ke view halaman publik. Boleh dibuka untuk websitenya, mungkin terlebih dahulu. Oke, seperti yang terlihat pada website, mungkin bisa kembali ke view halaman publik di codingannya. Oke, kode PHP pada halaman tersebut akan mengakses database Mejatim pada line 53 dan kemudian pada line 54-nya sendiri akan mengambil variabel tampil untuk mendapatkan seluruh data dari tabel lukisan. Pada kode tersebut dilanjutkan dengan statement if else yang apabila variabel tampil yang diambil dari database memiliki row berjumlah dari 0 seperti yang tampak pada line 59 akan membuat button klik pada lukisan terkait yang mengambil dari ID kemudian akan mengarahkan ke halaman lain yakni halaman P tampil lukisan. Nah, pada line 60, kode akan menampilkan image pada button tersebut yang diambil dari tabel nama file, yakni foto yang diupload oleh admin. Nah, pada line 61 dan 62, website juga akan menampilkan judul lukisan dan juga pelukis untuk halaman publik. Nah, sebaliknya pada else apabila row yang diambil dari variabel tampil berjumlah 0, maka website akan menampilkan belum ada lukisan tersedia seperti pada line 67. Nah, nextnya mungkin bisa ditampilkan untuk halaman di codingan V tampil lukisan di videonya. Oke, jadi di halaman ini akan mengakses database Mejatim juga, sama seperti halaman sebelumnya. Nah, pada line 16 terdapat variabel ID yang akan mendapatkan data per tabel sesuai ID yang sudah diklik dengan metode get. Nah, di mana proses pengambilan tersebut itu tidak akan diketahui oleh pengguna website karena menggunakan metode get tersebut. Nah, pada line 17, variabel tampil akan mengambil semua data dari database sesuai dengan ID-nya. Kemudian pada kelas rincian dalam konten mulai dari line 38 sampai 48 akan membuat halaman menampilkan judul lukisan, pelukis, gambar lukisan, hingga deskripsi dari lukisan, seperti yang bisa dilihat. Boleh dicoba untuk menampilkan dan juga klik gambar di websitenya. Seperti pengunjung website untuk umum juga, admin nanti juga dapat mendapatkan fitur lihat lukisan dengan alur dan cara yang sama seperti yang dimulai dari halaman publik, namun bedanya untuk halaman admin. Namun admin harus login terlebih dahulu seperti yang sudah dilakukan untuk aksesnya. Untuk fitur berikutnya tersebut akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Safira, di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai fitur login. Jadi yang pertama, dari halaman publik sendiri, di bagian header ada button login. Jadi nanti ketika pengguna mengklik button login, maka akan diarahkan ke halaman login. Di halaman login sendiri terdapat codingan seperti berikut. Ini digunakan sebagai CSS-nya, dan juga terdapat session, di mana di sini akan memulai session PHP dalam melacak data sesi pengguna. Jadi kode ini untuk memeriksa apakah ada pesan error yang disimpan di dalam sesi. Jika ada, maka pesan error akan ditampilkan, kemudian akan dihapus menggunakan unset session. Selanjutnya juga ada login form, yang mana ketika form disubmit, maka data akan dikirim ke indeks menggunakan metode post. Jadi di indeks ini akan mengecek pengiriman form dari halaman login tadi dengan memeriksa apakah data post login. Jika ada, maka akan membuat objek Mejatim baru dan memanggil metode login yang ada di kontrol Mejatim. Nah, di kontrol Mejatim ini sendiri terdapat function login yang digunakan untuk menangani proses autentifikasi pengguna. Di sini akan memeriksa apakah nilai username dan password yang dikirim melalui form tadi, yaitu melalui metode post, itu sesuai dengan di mana username adalah admin dan juga password adalah rahasia. Jika sesuai, maka role username akan menjadi admin dan kemudian akan diarahkan ke halaman admin. Namun jika username dan password tidak sesuai, maka pesan error akan disimpan ke dalam session dan pengguna akan dialihkan kembali ke halaman login untuk mengisikan kembali username dan password.
Selanjutnya di sini juga ada function construct yang di mana akan dijalankan apabila setiap membuat objek CMJatim baru. Jadi nanti di sini akan membuat new model admin, kemudian di model admin akan dikoneksikan ke file koneksi MVC untuk dikoneksikan ke database yang sudah dibuat yaitu Mejatim. Kemudian di sini saya akan mendemokan untuk fitur loginnya. Jadi di sini harus mengisikan username dengan admin dan juga rahasia. Apabila salah mengisikan, maka akan muncul cara penulisan seperti berikut. Namun jika sudah mengisikan dengan benar, yaitu username admin dan password rahasia, maka akan dialihkan ke halaman admin berikut. Dan bisa mengakses fitur edit, hapus, dan juga tambah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya perkenalkan nama saya Sati Fitana Putri dan di sini saya akan menjelaskan use case yaitu menambahkan lukisan. Di website ini juga terlihat buat ke website-nya dulu. Di website-nya juga terlihat ada button tambah, mungkin bisa ditekan. Nah, itu akan mengarahkan ke form untuk tambah lukisan. Kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu boleh ke codingan yang pertama yaitu ke halaman admin, halaman admin. Oke, ke bagian bawah, bagian tambah lukisan. Ya di situ itu. Stop. Nah, oke. Jadi jika pengguna ingin mengirim permintaan yang menambah lukisan, nanti button tambah yang tadi akan mengarahkan ke tampilan si tambah lukisan tersebut yang tadi sudah diperlihatkan dengan function redirect to tambah yang ada pada halaman admin. Lalu bisa ke halaman Mejatim. Nah, lalu di halaman Mejatim ini, pertama pengguna akan diminta untuk mengisi form untuk judul lukisan, pelukis, deskripsi, dan tambah foto. Lalu function yang digunakan ini pada file Mejatim adalah function add lukisan, di mana ia akan mengambil data dari formulir yang sudah diisi dan mengirimnya dengan variabel post untuk divalidasi. Lalu jika terdapat gambar yang diunggah akan masuk ke if else. Dengan menggunakan variabel files akan mengakses informasi tentang file yang diunggah tersebut melalui HTTP dan file tmp name ini akan menyimpan file di lokasi sementara. Lalu lokasi tujuannya untuk menyimpan gambar tersebut diunggah dan dideklarasikan dengan file destination sama dengan uploads yang berarti lokasinya ini berada pada folder uploads yang sudah kami buat di perangkat kami. Dan informasinya tersedia melalui array files. Terakhir, file tersebut akan dipindahkan ke lokasi permanen dengan move uploaded files ke folder uploads yang sudah dibuat sebelumnya. Lalu setelah upload gambar dan formulir yang sudah divalidasi, function tersebut akan memanggil fungsi tambah lukisan yang ada pada file madmin, di mana kelas itu akan menangani proses insert data yang baru ke database dengan parameter judul, lukis, deskripsi, file name, dan file destination. Mungkin bisa ke file adminnya, madminnya untuk. Nah, di situ ada function tambah lukisan sesuai yang tadi sudah saya jelaskan untuk menambahkan data lukisan yang tadi baru dimasukkan ke database. Lalu setelah itu akan dialihkan kembali ke tampilan di halaman admin saat pengguna menekan tombol submit. Mungkin setelah ini boleh didemonstrasikan oleh teman saya. Di sini pengguna akan memasukkan data judul lukisan, nama lukis, dan deskripsi kalian. Nah, lalu setelah ditambah nanti lukisannya akan langsung muncul ke halaman publik ataupun halaman admin. Oke, untuk fitur selanjutnya boleh dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Maisa Happy. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fitur edit. Untuk melakukan edit, admin dapat memulai dengan menekan edit pada halaman admin, seperti yang tertera di layar ini. Lalu mungkin ke file di halaman edit terlebih dahulu. Maaf, ke halaman admin. Di sini agak. Ya, di sini terlihat di halaman di line 57, di situ ada
Ahref untuk melakukan edit. Dari sana nanti akan diarahkan menuju ke halaman edit, Di sini, admin bisa mengisi formulir mengenai data dan gambar yang ingin diedit. Lalu di sini juga ada request formulir yang mana di sana ada input type hidden yang digunakan agar kamu dapat mengirim data ID tanpa perlu dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya di masing-masing form lainnya juga ada untuk memasukkan nama data judul kita, nama profit, dan deskripsi karya kalau memang butuh pembaruan data tersebut. Lalu di sini juga ada form text center untuk add file gambar baru. Lalu kode PHP dapat PHP dalam setiap inputan digunakan agar form sudah secara otomatis terisi dengan value yang sudah ada sesuai dengan ID yang dipilih. Lalu setelah nanti admin menekan tombol edit, maka akan diarahkan ke C Menjatin. Boleh ke file C Menjatin. Lalu di file C Menjatin ini lebih tepatnya di function edit lukisan. Dalam function tersebut, file gambar yang dimasukkan akan diolah sehingga nama dan direktorinya dapat tersimpan di dalam database dan filenya dapat disimpan di folder upload. Karena juga ada data-data yang dikirim melalui metode POST. Lalu setelah itu, sistem akan diarahkan menuju admin. Boleh ke file admin. Di situ terdapat function edit lukisan, yang di sana data yang sudah diproses akan dimasukkan ke dalam database. Dalam hal ini yang dimasukkan adalah update data dari judul, toolkit, deskripsi, file name, dan file destination-nya. Sesuai ID yang sudah dimasukkan. Lalu, apabila proses edit berhasil, maka akan kembali ke halaman edit. Mungkin itu bisa didemokan saja. Di sini misalnya ada sebuah postingan yang ingin diedit. Sudah terlihat konten yang di sini tadi berubah sesuai dengan data yang baru dimasukkan. Oke, sekian penjelasan dari fitur edit. Fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Nisrin Dian Pramesti. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fitur hapus. Fitur ini adalah fitur untuk menghapus data lukisan, sehingga lukisan yang dihapus tidak ditampilkan di halaman galeri. Fitur ini melibatkan dua halaman, yaitu halaman admin dan halaman hapus lukisan. Fitur ini hanya dapat dilakukan oleh admin, sehingga untuk mengakses halaman hapus hanya bisa melalui halaman admin. Alurnya adalah pertama tadi kita telah mengklik tombol hapus pada lukisan yang ingin dihapus. Nah, ketika tombol ini diklik, maka kita akan menuju halaman lukisan yang kita lihat saat ini. Mungkin bisa dilihat ke VS Code di halaman admin yang line 59. Nah, hal ini tuh dilakukan dengan menulis kode HREF di mana ketika tulisan hapus diklik, maka akan mengarah ke halaman via hapus lukisan tadi dengan membawa ID lukisan yang bersangkutan. Nah, kedua, bisa kembali ke halaman hapus lukisan yang di browser. Setelah beralih ke halaman hapus lukisan ini, maka akan tertampil informasi mengenai lukisan tadi. Fungsi dari halaman ini sendiri adalah untuk memastikan pengguna agar tidak melakukan kesalahan ketika menghapus lukisan. Karena ketika dihapus, maka tidak bisa kembali lagi. Lalu, untuk menghapusnya, maka pengguna cukup mengklik tombol hapus di bawah, bisa diklik. Maka dapat dilihat lukisan yang tadi dihapus sudah tidak muncul lagi. Bisa ke VS Code ke halaman hapus, dan berikut merupakan kode untuk halaman hapus. Dan kode ini adalah jenis view karena mengandung kode HTML, dan pada line yang ke-30 terdapat kode PHP yang berguna untuk menyambungkan ke database yang mengambil sebuah data dari tabel lukisan. Lalu untuk melakukan hapus lukisan tadi terdapat pada line 45-49, yaitu menggunakan form dengan nama lukisan hal lukisan yang akan membawa data ID lukisan. Lalu selanjutnya pada line 55-62 digunakan untuk mengarahkan ke controller yaitu C Mejatim. Dan pada kode ini terlihat if iset post lukisan, yang berarti jika form yang dijelaskan di atas tadi telah terisi, maka akan membuat instance baru bernama main dari kelas C Mejatim dan akan menjalankan fungsi yaitu hapus lukisan. Mungkin bisa ke C Mejatimnya. Selanjutnya, ke function hapus lukisan, function ini akan dijalankan dan menjalankan metode delete program pada model, dan header location di halaman admin ini berarti bahwa ketika halaman hapus lukisan ini dijalankan, maka pengguna akan diarahkan ke halaman halaman admin. Mungkin bisa dilihat ke madmin yang model file madmin untuk fungsi delete program. Nah, fungsi delete program ini mengandung query untuk melakukan hapus lukisan yang disimpan di dalam variabel query, dan ini akan dieksekusi menggunakan metode execute di atas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.